Cule penjenengan viral yang ngaran cah nom niku ngetren wis kondang niku. Kula raos rasane niku sing kathah-kathah ngambah dhateng ngarsane Allah niku tujuane kayane untuk menuju makrifat billah. Ning tempone nyata-nyatane isine niku pengen iso dadi dukun, piye rezekiku iso lancar. Dan piye iso aku dadi wong kondang dengan dasar niku. Kula dhewe nate dipun atur ning ngene cara wong Jawa ngarani dinyek. Kowe ngaji rono-rono ngono kuwi mau nyatane kowe enek bocah nangise ndak iso nambani. Kuwi tak keteges pret ngeten iki. Kosong ngeten. Lah mula saka niku umpamine untuk iso sing kondang iso geng ngeten iki numpang wonten Sirul Asrar niku napa saged napa Sirul Asrar khusus untuk menuju makrifat billah berdasarkan Islam indallah. Nyun ngapunten keterangan nika menawi wonten kelepatan kula nyun ngapunten ingkang kula dambakne saged njawab niku panjenengan. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa tadi? Sirul Asrar. Oke. Untuk mencapai tahapan zikir yang sampai pada ma'rifatullah, memang benar itu adalah zikirnya Sirul Asrar. Cuman kita bahas dulu mulai awal. Kita di dalam syariat dididik kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini didikan kita di dalam syariat. Akhirnya muncul zikir namanya jahri, di lisan diucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Prakteknya adalah nafi isbat. Nafikanlah la ilaha di dalam hatimu, isbatkanlah ilallah. Artinya nafikanlah di dalam hati kita sebenarnya itu tidak ada selain Allah yang berupa dunia dan seisinya. Berhubung sudah dimasuki duniawiyah, nafi perintahnya bersihkan. Setelah kau membersihkan baru isbatkanlah ilallah. Artinya jikalau kau sudah mau melepas sandalmu, kau diperbolehkan masuk masjid. Paham nggih? Oke. Yang kedua, kita dididik tauhid la ilaha illallah. Ini munculnya di thariqah, kita mengenal zikir sirri atau zikir khafi. Lah, di sini zikir yang diucapkan di dalam hati, lewat napas, lewat jantung, hu Allah. Itu pendidikan kita ketika saat di tauhid la ilaha illallah. Tetapi ingat, Rasulullah juga mengajarkan tauhid tingkat yang ketiga, la ilaha illa anta. Surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir yang sudah tidak diucap prakteknya. Di dalam zikir la ilaha illa anta, Bapak Ibu, memunculkan zikir Sirul Asrar. Di dalam Sirul Asrar ada 3 pintu. Ini proses ma'rifat Allah itu. Pintu pertama adalah Su'aul Basyirah. Pintu kedua adalah Ainul Basyirah. Pintu ketiga adalah Hakul Basyirah. Artinya apa pintu pertama? Iman, rasa. Anda harus mengimani, Anda harus merasakan yang berperan semua makhluk sak jagat ini hanyalah Allah. Sekecil debu bisa terbang, yang menterbangkan adalah apalagi jenengan. Gedene semene, besarnya segini, bisanya ke sini karena Allah. Tapi mengapa kita hati tidak connect di situ?
Ya karena nafsu yang masih kuat dalam hati kita. Mengapa nafsu masih menyerang kita? Karena kita belum menjadi muridnya guru akhirat tadi, belum diajarkan. Sehingga ketika sholat kita lalai Allah. Allah katakan wal asri innal insana lafi, demi masa kata Allah, innal insana sak temene banyak manusia iku lafi khusrin, sungguh ya sangat rugi. Artinya setiap waktu detik hati lalai dari Allah. Dari Allah itu maksudnya banyak manusia yang merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka imannya yang sudah sampai di pendidikan ruhaniyah iki, imannya sudah pada Allah, juga wa amilus salihah, meraktekne uzlahnya, dialah yang tidak termasuk golongan orang yang merugi. Wis, pertama di dalam dzikir sirrul asrar yang tidak diucap, diam, ruh ini punya iman, ruh ini punya rasa, hanya iman pada Allah saja. Al-Baqarah 115 Allah katakan wa minal laili apa minal masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kilen ya, semua adalah milik Allah. Artinya Allah yang berkuasa, di mana kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Itu nanti pendidikannya ada di situ Bapak Ibu. Jadi hati jenengan hanya merasakan kehadiran Allah yang segala-galanya. Sing ngobahke, sing ngambek none, sing nglakokno mripat iki, mau sing nglakokno kuping iki, ati terus dipenuhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki ya kudu dikulinakno, dibiasakan. Kata Rasulullah, ditegur Allah surat Al-Insan 2526, Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, pagi sampai sore Muhammad sibukkan hatimu berzikir padaku. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam hari ojo turu tok. Apa? Fasabbih, bersih, bersucilah hatimu dari kotoran hati. Tawilan, lailan tawilan, sing dawa, sing suwe, artinya semampu panjenengan. Ngaten nggih? Artinya zikir. Wis, zikir pertama, zikir sirrul asrar tahapan pertama hanya merasakan, mengimani, jangan pernah mengimani selain Allah, selain urip yang berperan, selain hidup yang berkuasa, selain hidup yang menggerakkan, selain hidup jangan. Cukup bagimu untuk mengimani semua apa yang terjadi baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu semata-mata Allah Subhanahu. Ini gak diucap tapi dirasa. Paham nggih? Nanti kalau rasa itu sudah dianggap Allah cukup, Allah memperjalankan ruh itu ke ainul basirah, bertemu Allah. Syaratnya selain Allah dalam dirimu itu sudah tiada, termasuk dirimu aran ruh itu sudah lebur, sudah fana. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Jelaskan tentang ahad itu bagaimana di dalam makom makrifat itu. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau sudah di titik nol di situ, dirimu sudah tiada. Man arafa nafsa fakot arafa, sing sapa wonge roh awake mongko temen-temen dheweke roh pangeran. Maksude urip ning awak sampean iki lho aja diaku-aku uripmu, paham? Iku uripe Allah. Urip iku Allah. Makanya tadi dikatakan yang terakhir, ada beberapa tahapan
takhalli, tajalli. Fungsi takhalli adalah menghilangkan keakuanmu, urip iku mau sebab diuripi Allah, hilangkan. Biar kau tidak merasa dirimu adalah hidup. Hilangkan. Setelah itu kau lakukan, maka tajalli artinya menetapkan gune Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25 Bapak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Lagi yang terakhir, la ilaha illa ana fa'budun. Ini melahirkan dzikir yang disebut fana udzikri. Niki cuman aran loh ya, aran. Bukan diwirid nih la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Enggak. Bukan diwirid nih fana udzikri, mboten. Kalau hatimu sudah merasa kunya Allah, hidup itu yang berkalam, maka berarti Anda sudah sampai pada tingkatan makrifat. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak merasa, meyakini apapun yang muncul itu dari dirimu atau dari makhluk lain. Bal yusyahiduna, balik Anda menyaksikan, mengimani annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, yang menguasai dan lain sebagainya, huwallahu ta'ala. Hidup itu yang muncul nanti mengatakan, aku tidak ada Tuhan kecuali aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sing berdawuh aku itu hidup, bukan Anda. Anda sudah tiada, Anda sudah lebur. Pun sampai ngertos air hujan, Bu, Pak. Ketika air hujan belum sampai ke lautan disebut air hujan. Tapi kalau sudah wa inna ilaihi rajiun, kembali ke laut, disebut air nopo? Air hujannya mana? Enggak ada toh. Itulah status ruhaniyah kita. Yang dimaksud makrifat pada Allah itu bukan perkarane roh isok nyawang Allah wujude, ndak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Syekh Ibnu Athaillah memberikan penegasan tentang makrifat Allah itu yang melihat, yang dilihat, perkara yang mata untuk melihat semuanya fana. Terus aran opo? Gak isok ngarani. Bisa meneng, diem kita. Tapi diamnya itu makrifat. Maksudnya diam itu makrifat pada Allah, itu maksudnya. Jadi ku yang ku maksud di sini bukan ku makhluk. Muhammad, aku tidak mengutus rasul sebelummu, termasuk dirimu, kecuali untuk membeber, menjelaskan tentang tauhid puncak, la ilaha illa ana. Berarti Rasulullah pada saat itu juga menjabarkan hal ini, Bapak Ibu. Tapi satu sisi lain ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang ini. Saya mohon maaf tidak sepaham. Kalau toh Rasulullah tidak menjelaskan tentang ini, bagaimana mungkin terus muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya, Anbiya 25. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illa ana, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25.
Gak mungkin. Makanya mohon maaf saya tidak sepaham. Aku tidak menyalahkan makalah Anda, tapi saya kurang sepaham dengan dasar mengapa kalau Rasulullah tidak mengajarkan dinul haq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan tauhid la ilaha illa ana, gak mungkin ini muncul di dalam Al-Quran. Ayo mikir sing waras. Kalau menuduh Rasulullah tidak pernah membahas tentang dinul haq ini, mohon maaf, saya tidak sependapat. Bukan berarti saya menyalahkan makalah panjenengan. Saya berkata tidak sependapat, tetapi saya meyakini bahwasanya Rasulullah itu juga menjelaskan tentang ini. Kita kan jarene lah ngono Bu nggih. Jenengan makalah yo jarene padha ae. Saya juga jarene. Lah iki saya jarene, dalil saya atau hujah saya adalah Al-Qur'an. Otomatis Anda terima atau tidak, monggo kerso. Yang jelas kita percaya atau tidak, kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Kita tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kau kemanakan ruh ini setelah kau meninggal? Jasad kita kembali dari tanah, kembali ke tanah. Ruh harus wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali kepada Allah. Taruhannya besar Bapak Ibu. Taruhannya besar. Karena di dunia ini kita menghadapi ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya nafsu masuk terhadap anak, nafsu masuk terhadap urusan dunia, itu yang menggelincirkan ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita jauh dari Allah, akhirnya tidak kenal urip. Wis intine wonten mriku. Urip iku sapa? Tak tegesno, urip ikulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup itu bukan sifat, yang hidup itu bukan nama. Ya dah? Kalau surat Al-Isra tadi katakan, siapa sih Allah? Subhana, maha suci sapa alladzi, zat hidup, asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawula. Di bahasa syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak nggih?